Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Sudah lama ya liburannya ya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini pertemuan kedua. Kemarin adalah pertemuan pertama. Kita sudah bahas kontrak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, jadi kemarin dalam kontrak sudah dibagikan berapa persentase nilainya. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki materi terkait apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Kemarin kan belum Ibu jelasin. Nah, hari ini Ibu jelasin. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, di sini Ibu pengen tahu dulu sampai kalian sudah tahu belum apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, gitu ya. Kita, sebentar, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sofan Sofian hadir ya? Hadir, Bu. Sunarto hadir, Zalma hadir. Oke. Ini Bayu Prasetyo mana ini? Bayu Prasetyo belum hadir. Belum hadir ya? Belum, Bu, belum hadir. Oke, nggak apa-apa. Sunarto udah hadir. Kemarin datangnya telat ya Sunarto ya. Ini udah on time, ya, udah datang pagi-pagi duluan ya. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu ini pengen tahu dulu apa sih kira-kira pemahaman kalian terkait itu MSDM. Kita main games ya. Mau nggak nih main games? Mau, Bu. Oke. Mana sih suaranya? Pada lemes, belum pada sarapan ya? Belum, Bu, sudah. Belum, Bu, Sudah, Bu. belum. Belum. Main ke rumahnya Narto, banyak sarapan di sana. Oke, Ibu share screen dulu. Sebelumnya ini yang pakai laptop bisa apa? Klik quizzes. Sudah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalian klik quizzes yang ini, tulisan seperti ini. Terus nanti masukkan kodenya ini 711201. Ibu tunggu. Bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, silahkan klik quizzes, kemudian masukkan kode ini, kode join. Vida baru nyampe ya? Silahkan mengikuti ya. Nah, Reza Andika sudah ada, masuk nih. Yang Sudah lain? join, Bu. Ya, ayo yang lain. Zalma, oke. Siapa lagi? Yang lain ayo masuk. Uning, oke udah masuk. Sunarto. Weni, oke baiklah. Anggun. Enggak. Eka Putri. Sudah 7 orang yang bergabung, kita tunggu sampai 10 ya. Oke. Rientin sudah. Habibah sudah. Maya ini mana Maya? Udah masuk belum, Mai?
Miftah sudah. Dini Fauzia, oke. Maya. Alvina sudah. Sofan mana Sofan? Belum masuk ini dari tadi. Iya Bu, ini Bu. Sabar ya Bu, lagi dicoba. Oke, Vida udah masuk belum? Masuk ke quizzes ini, Vida. Klik quizzes, kemudian masukkan kode join ini. Quizzes, kemudian masukkan kode join. Oke, 13 orang ya. Kita mulai ya. Nah, ini Ibu sebagai pengantar, Ibu pengen tahu dulu sampai mana pemahaman kalian terkait MSDM. Kita mulai ya kuisnya ya. Setelah ini silahkan diisi. Oke, Narto, Uning, Maya. Sunarto masih di atas, oke. Nah, posisinya digantikan oleh Uning. Ya, Reza naik. Wah, Dini Fauzia langsung naik jadi yang pertama. Eka Putri, ayo lanjut terus. Alvina. Kita lihat siapa yang teratas saat ini. Wah, Dini Fauzia. Oke. Wah, Maya langsung jadi nomor 1.
Dini dan Reza ini kebut-kebutan nih berdua ini. Ayo, siapa yang jadi teratas? Selesai, Bu. Ayo, berapa soal lagi? Oke, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah? Ini kok masih berjalan terus? Sudah selesai semua belum? Oke, kita akhiri ya. Tuh. Ya, yang pertama kita cek dulu ya. Yang menempati posisi pertama ada Reza Andika. Yeay. Terus kedua Selamat, Kak. ada Maya dan yang ketiga ada Miftahul. Perlu kita lihat yang di bawah Selamat. tidak? Wah. Nih, kalau yang merah ini tandanya salah. Oke, gimana? Menyenangkan tidak ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Grogi nggak? Bu. Tapi deg-degan. Bu. Deg-degan. Bu. Hah? Tapi deg-degan. Bentar. Gimana? Seru nggak gamesnya? Seru, Bu. Seru banget, Bu. Tapi grogi ya jadinya ya. Iya Sunarto ya? Ya Bu, grogi karena salah terus Bu. Oh salah terus. Kita lihat sih Sunarto. Salah berapa sih Sunarto? Sunarto nomor 8. 55%. Berarti Sunarto benar 11 soal. Oh, salah 9 nggak apa-apa. Ya. Oke, ini karena Reza yang menjadi juaranya, kita minta untuk kepada Reza coba untuk memberikan gambaran apa itu terkait manajemen sumber daya manusia.
Ayo coba Reza. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu, kalau yang Reza tahu terkait manajemen sumber daya manusia itu terkait mulai perencanaan, pengorganisasian, lalu penggerakan dan evaluasi yang terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu, Bu. Reza, suaranya terputus-putus, Reza. Bisa diulangi, Reza? Baik, Bu. Untuk manajemen sumber daya manusia itu terkait pengelolaan sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, lalu pengorganisasian, penempatan, evaluasi, bahkan terkait pemutusan hubungan kerja yang mana itu terkait langsung dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan, Ibu. Oke, sudah lumayan benar jawaban dari Reza. Coba Sofan Sofian, apa sih itu MSDM? Saya Bu, kalau menurut Oke. saya Bu izin menjawab, manajemen sumber daya manusia itu merupakan sebuah proses atau pemetaan pembagian-bagian mulai dari rekrutmen, terus juga pembagian kerja dan lain-lain, manajemen sesuatu untuk mencapai suatu tujuan, Bu. Oke, benar juga jawabannya Sofan. Ini sepertinya udah pada pinter ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk absen ya, Nak. Ketik di kolom komentar nama dan NPM-nya ya. Nama lengkap saja ya. NPM-nya Ibu sudah tahu, nama lengkapnya saja ya. Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu terkait dengan MSDM. Kita share screen lagi. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Nak? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. MSDM atau kepanjangannya Manajemen Sumber Daya Manusia. MSDM adalah ilmu untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien. Jadi begini, MSDM itu adalah ilmu bagaimana mengelola SDM tersebut bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Intinya memaksimalkan SDM dengan efektif dan efisien, gitu. Sehingga tercapai tujuan bersama. Nah, tujuan bersamanya tujuan apa saja? Bisa jadi tujuan perusahaan, jadi tujuan instansi, bisa jadi tujuan organisasi, apapun itu, ketika ada dalam suatu wadah, itu bisa tujuannya bisa dicapai dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi kita kemarin kan kita belajar manajemen organisasi ya, Nak ya. Jadi organisasi bisa mencapai satu tujuannya ketika ada ada pengurusnya ya, ada orang yang diatur ya. Nah, kalau kemarin hanya manajemen secara umum, maka sekarang kita fokus di manajemen SDM-nya saja. Ini gambarannya. Oke, selanjutnya MSDM itu ada 4 tujuan, Nak. Yang pertama tujuannya itu tujuan sosial. Jadi dengan adanya manajemen sumber daya manusia diharapkan bisa mampu bertanggung jawab secara etis dan sosial terhadap suatu tantangan dan keutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya MSDM ini harapannya bisa intinya tentang terkait keutuhan masyarakat gitu loh, Nak. Terus yang kedua terkait organisasional. Organisasional itu tujuannya adalah bagaimana dengan adanya SDM tujuan organisasi tersebut bisa tercapai bersama-sama. Selanjutnya tujuan fungsional. Nah, fungsional itu kan biasanya terkait dengan ini, Nak. The right man on the right place. Jadi penempatan orang sesuai dengan
sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misal nih Sofan ahli TIK, nah kita masukkan di bagian TI gitu. Misalnya si Weni mahir di bidang keuangan, kita masukkan bagian keuangan. Sunarto di bagian marketing. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan seseorang itu sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya tujuan MSDM itu bersifat individual. Nah, ini kaitannya dengan fungsional tadi, Nak. Jadi ketika si Weni tadi ahli dalam accounting ya, misalnya. Kalau dia ditempatkan di posisi yang tepat, maka kemampuan dia akan terus meningkat. Iya tidak? Nah, coba bayangkan jika Weni yang ahli accounting ditaruh di bagian IT. Kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Apakah kemampuan dia akan meningkat? Bisa jadi ya. Tapi kan dia tadi punya skill di accounting. Ketika dia ditempatkan di posisi yang tepat, nah itu akan meningkatkan keahlian dari si Weni tersebut gitu. Sampai sini pemahamannya udah masuk belum? Masuk, Bu. Oke. Untuk tujuan sudah paham ya? Ibu lanjut ke fungsi. Nah, fungsi dari MSDM itu apa aja? Nah, ada 8. Kenapa sih SDM sumber daya manusia itu perlu di manajemen? Kira-kira gini ya, kalau kita seandainya punya satu perusahaan nih ya, itu punya SDM-nya unggul-unggul nih, ahli ini, ahli itu, lulusan dari luar negeri atau lulusan dari perguruan tinggi ternama, udah istilahnya inputnya udah bagus nih, tapi tidak di manajemen, tidak di manage, tidak dikelola dengan baik, apa yang kira-kira akan terjadi? Ayo, kalau kasusnya seperti ini, apa yang kira-kira akan terjadi? Coba Ibu mau dengar suaranya ini dulu. Suaranya. Ibu mau bertanya ya, tapi Ibu bertanyanya pakai ini. Oke, kita klik dulu. Tuh, siapakah yang akan Ibu tanya? Ya, Ilham. Ilham tadi sudah izin. Kita remove dulu ya. Kita ganti lagi. Ayo, nama siapa? Oke, Bayu. Bayu? Halo Bayu. Apakah ada Bayu? Bayu Prasetyo. Sepertinya Bayu susah sinyal, Bu. Iya, terkendala sinyal. Oke, kita ganti lagi. Nama siapa ya? Ya, Bayu lagi. Ini tadi belum di-remove. Ibu remove dulu ya. Ya, Reza lagi. Oke, Reza. Bagaimana Reza? Hadir, Bu. Jadi tadi pertanyaan Ibu. Oh ini. Pertanyaan Ibu, ketika dalam suatu perusahaan nih, SDM-nya sudah mumpuni, udah pinter-pinter nih, tapi tidak di manajemen dengan baik, kira-kira apa yang akan terjadi, Reza? Kalau tidak di manajemen, itu Bu bisa kinerjanya tidak efektif dan efisien gitu, sehingga tujuan dari organisasi tadi akan sulit tercapai, Bu.
Oke, itu secara teoritis. Konkretnya itu kira-kira apa sih polemik yang akan terjadi nanti? Ayo, Ibu pengen dengar suara kalian. Nanti setelah Reja, Ibu akan tanya yang lain ya. Ayo, apa? Ini misalnya ada kasus nih ya. Ya ini. Akan ada timbul, Bagaimana? akan timbul masalah-masalah antara pekerja dengan yang manajernya, Bu. Kenapa? Ini tadi kan belum ada manajer posisinya. Jadi ada seandainya ya, ada 5 orang nih, pinter, lulusan terbaik lah, lulusan IT, akuntansi, pemasaran dan lain sebagainya dalam satu perusahaan. Nah, mereka ini tidak dikelola dengan baik, tidak ada yang mengatur. Kira-kira kalau ada 5 orang pinter semua dalam satu wadah, apa yang akan terjadi? Ini kita bicara realnya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Sunarto, apa yang akan terjadi, Iya, Bu, Sunarto? bagaimana, Bu? Iya. Iya, Bu, bagaimana, Bu? Oh, yang akan terjadi, kalau menurut saya seperti menyia-nyiakannya, Bu. Jadi kurang efektif. Jadi kerjanya tidak maksimal. Padahal kita punya SDM unggul, tapi tidak di manajemen dengan baik, ya jadinya perusahaannya jadinya tidak akan berkembang, Bu. Dia akan seperti itu saja. Oke, benar, tidak akan berkembang. Nah, Ibu mau dengar satu lagi ya. Siapa ya? Izin menjawab, Bu. Oke, Salma. Oke, apa Salma? Menurut saya mungkin kan kalau misalnya manajemen tidak berjalan baik, akibatnya itu kayak menimbulkan dampak negatif. Salah satunya itu dampak negatif pada kinerja karyawan dan kesejahteraan pada karyawannya, Bu, pada suatu perusahaan tersebut. Oke, benar, terkait kinerja. Nah, ini Bu kasih jawaban ya. Jadi, ketika kita punya orang-orang brilian lah ibaratnya dalam satu perusahaan kita, tapi tidak kita atur, tidak kita kelola, nanti akan bingung mereka. Mereka akan, saya harus mengerjakan apa, target saya apa, tujuan saya apa. Orang pinter kalau nggak punya rencana dan target juga akan bingung kan. Misal nih yang pemasaran, ini udah ahli nih. Dia di perusahaan sebelumnya dia bisa menaikkan pemasaran 100 kali lipat misalnya. Tapi di perusahaan ini dia tidak dikasih tahu. Kamu harus punya target berapa, pangsa pasar kamu siapa dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perencanaan seperti itu juga akan sia-sia kan, Nak? Tuh. Iya, Bu. Sehingga walaupun sekumpulan orang pintar tetap perlu ada namanya manajemen. Nah, fungsinya adalah ini Ibu jelaskan satu-satu. Itu perencanaan yang pertama. Nah, jadi masing-masing misalnya ya, masing-masing bidang tadi harus punya rencana. Target-target mereka apa? Yang produksi misalnya menaikkan jumlah produksinya 30%. Nah, itu harus punya target kan? Yang pemasaran, yang IT, yang humas, yang lain sebagainya itu semua harus punya target. Selanjutnya itu ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini seandainya tadi kita cuma punya 5. Dari tadi Bu belum menyebut produksi ya. Nah, ternyata kita kekurangan SDM produksi. Apa mungkin si Sunarto ahli IT kita suruh bikin produksi, suruh memproduksi suatu produk, sedangkan dia bukan ahlinya. Otomatis kita harus melaksanakan yang namanya rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak rekrutmen apa? Rekrutmen itu mencari kandidat, Nak. Tuh. Nah, nanti misalnya kita buka lowongan pekerjaan, itu contoh konkretnya. Jadi, seandainya perusahaannya kita perusahaan ABC ya, bergerak dalam bidang ini oleh-oleh misalnya, oleh-oleh khas Lampung, keripik gitu. Nah, kita buka lowongan kerja menjadi kepala produksi bagian keripik, nah misalnya seperti itu. Kita buka lowongan, itu masuk di rekrutmen. Selanjutnya
Nanti itu banyak kan yang akan melamar pekerjaan. Setelah mereka melamar, selanjutnya kita seleksi. Apa gunanya seleksi? Kira-kira, ayo apa? Kita cari yang terbaik. Biasanya proses seleksi ini terbaik itu tidak hanya dia dibuktikan dengan IPK tinggi dan lain sebagainya, tapi juga skillnya, nak. Akademik itu perlu, tapi skillnya juga harus dinilai. Misal, dia tadi lulusan tata boga, tapi ngupas pisang aja nggak bisa. Lagi mana mau menjadi kepala produksi, kan seperti itu. Skill atau keahlian juga dipertimbangkan dalam proses seleksi. Selanjutnya, orientasi. Orientasi apa ya? Kayaknya familiar ya. Kalian mau jadi mahasiswa juga diorientasi tidak? Ingat nggak? Iya, Bu. Iya, Bu, di PKKMB, Bu. Ospek, kalau zaman dahulu, atau Osmaru, orientasi mahasiswa baru. Orientasi itu istilahnya pengenalan, nak. Kalian dikenalkan. Nah, itu tadi Ibu contohkan tadi ini ya, bagian produksi. Jadi seandainya udah terpilih itu yang menjadi kepala produksi namanya Bayu. Nah, Bayu itu dikenalkan lah. Jadi Bayu, mesin yang kita miliki adalah tipe ini. Terus biasanya prosesnya ini. Nah, semua itu dijelaskan. Supaya si calon karyawan itu paham gitu. Selanjutnya evaluasi, dicek. Oh, ternyata si Bayu ini bisa dilanjutkan untuk menjadi kepala produksi. Biasanya karyawan itu kan juga dinilai dulu 3 bulan awal, apakah kira-kira masih bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, sekarang terkait kompensasi, kira-kira ada yang tahu nggak apa? Kompensasi itu apa coba? Izin menjawab, Bu. Apa? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa? Eka? Uning, Bu. Uning, apa Uning? Apa kompensasi? Kompensasi itu segala sesuatu yang diterima karyawan, Bu, baik fisik maupun non-fisik. Contohnya seperti Ya, terus? Contohnya seperti insentif dan fasilitas, Bu. Oke, benar sekali Uning. Jadi kompensasi itu adalah timbal balik, nak. Bisa dalam bentuk gaji, tunjangan, fasilitas kantor. Jadi tadi kita sudah ini ya. Ini sebenarnya udah runtut sekali, udah kita seleksi, kita kasih perkenalan, terus kita evaluasi. Nanti bagian kompensasi. Jadi kita mau memberikan apa? Timbal balik dari apa yang sudah dia berikan kepada perusahaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait pemeliharaan. Tidak hanya barang, kendaraan, mesin saja nak yang dipelihara. Karyawan juga dipelihara dalam artian di ini. Kalian pernah dengar nggak ada kayak family gathering kayak gitu? Pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Jadi karyawan tuh diajak refreshing dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dari pemeliharaan. Nah, yang terakhir adalah pemberhentian. Pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Jadi pemberhentian ini ada yang banyak ya macamnya ya. Jadi ada yang di PHK, ada yang disuruh mengundurkan diri dan lain sebagainya. Bukan disuruh ya, ada yang mau mengundurkan diri secara mandiri juga ada. Seperti itu. Sampai sini terkait fungsi ada yang ingin ditanyakan tidak, Nak? Paham, Bu. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini PPT-nya ketutupan nggak sih? Ketutupan nggak PPT-nya? Iya, ketutupan, Bu. Ini? Untuk judulnya. Oke, ini kayaknya ada trouble di laptop Ibu. Oke, manajemen SDM mempunyai kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin
template yang selalu terjadi di lingkungan bisnis. Sehingga harus mengantisipasi perubahan tersebut, memahami dimensi internasional yang mulai memasuki bisnis akibat informasi yang berkembang cepat. Nah, jadi intinya seperti ini, Nak. MSDM itu harus peka terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Jadi mungkin kalau zaman dulu pakai alat-alat serba manual, sekarang sudah harus yang lebih modern gitu. Itulah kurang lebih contohnya. Begitu juga pemasaran. Kalau zaman dulu mungkin pakai selebaran, kalau sekarang enggak, pakai selebgram, endorsement, dan lain sebagainya. Gimana? Kira-kira ada yang bingung nggak dari penjelasan Ibu terkait peran strategik ini? Izin bertanya, Bu. Oke, bagaimana? Kan ini kan maksudnya dari SDM gitu, sumber daya manusia. Nah, ini kan kita berkaitan dengan teknologi. Nah, maksudnya yang berkaitan dengan teknologi ini berarti sudah tidak membutuhkan SDM gitu ya, Bu ya? Oh, oke. Jadi begini, bukan berarti seperti itu, Nak. Walaupun sebenarnya ya bicara soal era revolusi industri 4.0 ya, tapi tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan oleh mesin, Nak. Walaupun banyak pekerjaan yang dibantu oleh mesin, tapi terkadang masih perlu dioperasionalkan oleh manusia. Nah, manusia yang mengoperasionalkan teknologi yang canggih itu kan otomatis perlu orang-orang yang pinter. Iya, Kak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu oke, pemahamannya udah nyambung belum? Sudah, Bu, sudah terbayang. Jadi bukan berarti kalau semuanya pakai mesin, manusia nggak kepake lagi, nggak seperti itu nah konsepnya gitu. Iya benar, pada zaman saat ini banyak pekerjaan yang dibantu oleh mesin, tapi tetap harus dioperasionalkan dengan manusia. Tetap manusia itu diperlukan. Dan manusia yang diperlukan adalah manusia-manusia yang memiliki keahlian. Makanya dari itu SDM-nya harus berkualitas sehingga bisa mengoperasionalkan alat-alat yang canggih tersebut. Gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Ya. Ruang lingkup. Ruang lingkup bidang pekerjaan. Oh, ini tadi yang rekrutmen, seleksi, dan penempatan sudah Ibu jelaskan ya. Oke, selanjutnya kita bicara soal tantangan. Nah, biasanya yang terjadi dalam suatu perusahaan itu tantangan yang dihadapi oleh MSDM itu ini. Pesaing, perkembangan teknologi, keberagaman budaya dan adat, keragaman tenaga kerja, generasi Y dan Z yang melek teknologi, perkembangan pekerjaan dan peran keluarga, peraturan dan globalisasi. Di antara 5 ini yang kira-kira belum paham apa? Tantangan dari MSDM. Kira-kira apa yang belum paham? Tadi perkembangan teknologi sudah sempat dibahas ya. Kegiatan pesaing, ya namanya perusahaan pasti ada saingan ya. Dan persaingan itu kalau kita tidak bisa mengatasinya ya ada perusahaan kita kolaps gitu, Nak. Tertinggal. Nah, terkait pesaing ini solusinya adalah inovasi, Nak. Jadi ketika pesaing punya inovasi apa, kita juga buat inovasi baru gitu loh. Karena namanya dunia usaha kalau nggak ada inovasi itu stagnan, nggak akan cepat besar, tidak akan signifikan peningkatan dari produksinya seperti itu, Nak. Ayo ada yang mau nanya tidak dari 8 ini? Kira-kira apa yang masih belum jelas? Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini yang bertanya? Miftah, Bu. Miftah, apa Miftah? Izin, Bu, kurang mengerti yang generasi Y dan Z yang melek teknologi. Oke.
Sekarang Ibu mau tanya dulu, generasi Y itu angkatan tahun berapa? Oke, jadi generasi Y adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 1994. Itu generasi Y. Sedangkan generasi Z adalah orang-orang yang lahir dari tahun 95 sampai dengan 2015. Otomatis, nah kalau generasi Y ini Ibu gambarkan kayak orang tua Ibu ini. Kelahiran 80, bukan kakak Ibu atau bude lah gitu. Bayangkan bude Ibu dengan angkatan Ibu, otomatis kan berbeda. Bude Ibu mungkin belum paham itu apa Zoom dan lain sebagainya. Bagaimana pakai tablet, pakai touchscreen. Itu loh. Paham nggak kira-kira? Paham, Bu. Jadi kalau orang zaman dahulu kan mungkin keahliannya, ya. Siapa yang manggil tadi? Keahliannya dalam teknologi tidak seluas anak-anak generasi Z. Generasi Z tadi dari 95 sampai dengan 2015. Kalian 95 kan? Berarti generasi Z ya? Iya, Bu. Oke. Bagaimana Miftah? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas, Bu. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan tidak dari 8 tantangan ini? Apa sudah paham semua? Ayo, bagaimana? Cukup ya? Cukup, Cukup, Bu. Bu. Oke. Cukup, Bu. Tantangan lingkungan. Nah, tantangan itu sebenarnya terbagi menjadi 3, Nak. Ada tantangan organisasi. Tadi lingkungan. Halo, Natali. Nah, ada tantangan organisasi, Nak. Nih. Tantangan organisasi disebabkan karena perusahaan mengejar sasaran ganda sehingga memerlukan trade-off antara tujuan finansial, pemasaran, produksi, personalia, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa ini? Ada yang paham nggak ini maksudnya apa? Maya? Gimana? Iya, Bu. Kira-kira paham nggak maksudnya apa? Belum? Belum, Bu. Oke. Jadi ini contohnya seperti ini, Nak, konkretnya. Seandainya ini tadi perusahaan Ibu, perusahaan keripik ya, Nak ya. Tantangannya dalam organisasi itu misal dari bidang pemasaran mau ngajuin program nih, mereka punya program. Dari bidang produksi mereka juga punya program. Dari bidang yang lain juga punya program. Nah, tapi program-program mereka ini tidak bisa saling bersinggungan. Jadi kalau semua punya program, otomatis nggak maksimal kan? Gitu loh, targetnya gitu. Jadi alangkah lebih baik ketika punya program itu yang semua bidang itu ini nyambung gitu. Misal tadi mau bikin keripik pisang rasa apa ya, pakai keju mozzarella mungkin ya gitu. Nah, terus dari produksi mau bikin produk itu. Nah, otomatis pemasarannya segmen pasarnya itu anak-anak muda. Nggak mungkin kan mbah-mbah ditawarin keripik mozzarella gitu loh. Nah, jadi intinya harus ada kesinambungan, apa namanya bahasanya ya, keterikatan gitu atau terintegrasi gitu loh. Program antara bidang A, bidang B, bidang C itu harus terintegrasi sehingga tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Nah, gimana Maya? Kalau ini udah ada gambaran belum? Iya, Bu. Sudah? Nah, selanjutnya tantangan organisasi atau perusahaan itu terkait dengan serikat pekerja. Nah, ini kaitannya dengan gaji, jam kerja, dan lain sebagainya ya. Ini di luar wewenang dari perusahaan, karena biasanya ini udah diatur oleh undang-undang. Kita bisanya ngikut ya gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir.
itu kita ada tantangan individual. Sebelumnya Ibu panggil dulu, halo semuanya. Halo, Halo Ibu. Oke, masih pada mendengarkan kan? Oke. Masih Bu. Oke, semangat Bu. Masih semangat ya. Selanjutnya tantangan itu ada tantangan individual, Nak. Jadi tadi yang pertama ada tantangan lingkungan, organisasi, dan yang terakhir tantangan individual. Tantangan individual itu ada 2. Nah, jadi yang terkait produktivitas. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Nah, misalnya ya, tadi Sunarto di bidang apa tadi ya? Pemasaran ya Sunarto ya. Nah, Sunarto ini di bidang pemasaran. Nah, dia punya staffnya misalnya ada Reza dan Ilham. Produktivitas dari Ilham dan siapa tadi satunya? Reza ya? Ibu sebut tadi, lupa Ibu. Reza ya? Ya, Reza Bu, dan Ilham? Iya, Ibu. Ya, itu kan berbeda, Nak. Jadi misalnya si Reza ini dia memasarkan dengan apa namanya? Dengan jumlah produk yang dia pasarkan 1000. Nah, si Ilham hanya sanggup 300. Jadi inilah yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana si Ilham bisa meningkatkan apa keahliannya sehingga mampu mencapai target dari si Reza. Karena tiap orang pasti beda-beda targetnya. Targetnya sama, pencapaian targetnya yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, selanjutnya terkait kewirausahaan. Nah, ini sering banget terjadi. Coba kalian pernah nggak lihat gitu ya di warung makan gitu. Warung makannya tuh rame banget. Misalnya Ibu kerja di situ ya. Ibu jadi koki. Nah, Ibu melihat warung makannya itu rame, Ibu tahu cara masak dan lain sebagainya. Akhirnya Ibu buka warung sendiri. Menunya sama. Kira-kira pernah nggak menemukan hal tersebut terjadi di kehidupan kita sehari-hari? Pernah Bu. Pernah banget, banyak banget. Nah, ya ini dia, ini yang paling riskan. Jadi, walaupun kadang ya warung itu resepnya itu yang ibaratnya bumbunya yang buat yang punya, tapi kan karyawannya tahu cara mengolahnya, bahan-bahannya apa gitu kan ya. Dan misalnya sudah mau bantu di warung itu 10 tahun ya pastinya sudah paham lah bagaimana. Dan akhirnya membuka usaha sendiri dengan produk yang sama. Pernah kan ya? Lihat ya, pernah tahu kan ya? Ya. Oke, sampai di sini kira-kira apa yang masih ingin ditanyakan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Oke, Weni, apa Weni? Oh ya, tadi kan menjelaskan tentang tantangan organisasi. Nah, misalkan organisasi produksi, pemasaran, dan lain-lain itu udah sesuai dengan programnya saling berkesinambungan gitu, Bu. Nah, ternyata di selanjutnya itu nggak sesuai dengan target. Nah, itu apakah termasuk tantangan nggak, Bu? Kalau tidak sesuai dengan target itu. Oke, terima kasih Weni pertanyaannya. Jadi gini nak, ketika perusahaan punya target dan sudah diupayakan, namun tidak tercapai, itu bukan suatu masalah, nggak masalah itu gitu. Misalnya ya, sekarang ini penjualan hanya 300 per hari. Nah targetnya bagaimana penjualan bisa 1000 per hari kan? Sudah melakukan berbagai cara lah dari bidang produksi, pemasaran dan lain sebagainya sudah maksimal. Ternyata target penjualannya baru mencapai 700 misalnya. Ya tidak masalah. Tapi sudah ada peningkatan kan dari yang sebelumnya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa dianggap berhasil lah. Walaupun belum maksimal, begitu. Nah, nanti kan dari situ ada evaluasi. Kenapa ini baru sampai dengan 700 pieces? Apa yang perlu kita perbaiki gitu loh. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Sebenarnya target itu seperti itu, Nak. Tidak mungkin langsung berhasil, tidak. Jadi tadi kan udah sampai 700. Oh, ternyata dikoreksi. Oh, ternyata ini. Kenapa tidak berhasil? Karena apa? Karena packaging kita kurang menarik gitu misalnya ya. Packaging kita cuma pakai
plastik kiloan gitu. Wah, tidak menarik nih gitu. Nah, jadi ada ide lagi, oh kita packagingnya pakai kotak misalnya ya. Nah, ternyata apa? Naik lagi peningkatan penjualannya jadi 900. Nah, udah 900, bagaimana ini bisa naik jadi 1000? Nanti bisa dengan misalnya dengan publikasinya melalui selebgram, endorsement dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan bisa menaikkan, sehingga nanti ke depannya target itu bisa tercapai. Gitu ya, Nak ya? Ya, Weni ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain silakan bertanya lagi. Natali, ada yang ingin ditanyakan, Natali? Iya, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Miftah, bagaimana Miftah? Izin bertanya, Bu, tadi tentang fungsi pemeliharaan. Nah, apa sih, Bu, tujuan atau manfaat fungsi pemeliharaan? Di mana tadi Bu mencontohkan seperti perusahaan yang mengadakan family gathering. Nah, diadakan family gathering itu supaya apa, Bu? Oke, terima kasih Miftah. Nah, pemeliharaan ini jadi ada 2 ya, Ibu jabarkan lagi. Pemeliharaan itu bisa memelihara sumber dayanya, maksudnya mesin, peralatan dan lain sebagainya, itu kan pasti dilaksanakan kan. Nah, yang kedua SDM-nya juga ada pemeliharaan. Nah, kenapa perlu ada namanya family gathering? Jadi namanya orang kerja itu kadang kan bosen, lelah, capek, butuh refreshing biar seger lagi. Jadi biar setelah family gathering itu mereka jadi lebih semangat kerjanya. Family gathering itu kan biasanya jalan-jalan, makan-makan, habis itu nanti pemberian reward. Jadi ada karyawan terbaik, terdisiplin dan lain sebagainya. Ketika usaha kita diapresiasi oleh orang lain, otomatis kita akan jadi lebih semangat. Begitu Miftah. Sudah ada gambaran? Iya, sudah. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi tidak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, Eka. Bu, ingin bertanya. Ya, bagaimana? Misalnya kayak, kalau kayak kita itu untuk pemelihara misalnya, kayak ada agenda dikasih kayak tunjangan lebih gitu, Bu. Tunjangan lebih sama kayak dikasih nasi kotak, pokoknya penjaminan makan ketika kerja gitu, Bu. Itu tuh masuk kayak pemeliharaan atau kompensasi, Bu? Oke. Jadi, Eka, itu masuknya ke kompensasi, Nak. Gitu. Karena kan itu timbal baliknya langsung. Nah, sedangkan kalau pemeliharaan ini kan dalam arti gini loh, Nak. Semacam reward gitu loh. Jadi gini sebenarnya ya, perusahaan yang baik itu adalah ikatannya take and give. Jadi karyawan sudah berusaha maksimal nih ngebangun perusahaan, memajukan perusahaan. Nah, giliran perusahaannya memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Nah, biasanya dalam acara family gathering ini, Nak, perusahaan ngasihnya hadiahnya maksudnya ya gede-gede. Misalnya kan itu bahkan sekeluarganya dari karyawan itu diajak gitu jalan-jalan. Nah, terus nanti ada lomba-lomba membangun rasa kekeluargaan lagi gitu loh. Terus ya itu pemberian reward itu. Nah, beda lagi dengan kompensasi. Kalau tunjangan keluarga, tunjangan anak, istri, dan tunjangan kesehatan dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi hak dari karyawan ketika dia bekerja di perusahaan tersebut gitu loh. Beda ya antara kalau kompensasi ini insya Allah semua karyawan dapat gitu loh. Tapi kalau reward di family gathering kan tidak, hanya yang disiplin saja yang dapat. Ya kalau males-malesan gimana mau dapat gitu loh. Gitu kan? Paham ya Eka? Oh iya Bu, paham. Oke. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Yang lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi. Oke, siapa Rientin? Bagaimana Rientin?
dalam lingkup pemasaran kan ada yang namanya tuh transparansi informasi ya Bu antara penjual dan pembeli. Nah, kan transparansi informasi itu kan diperlukan agar tidak terjadinya kegagalan pasar. Nah, mengapa hal itu tuh diperlukan bagi sebuah organisasi? Transparansi itu. Iya, halo, ya, Riantin, transparansi apa tadi? Ya, Bu. Transparansi informasi, Bu. Oke, langsung Ibu jawab ya. Sebenarnya gini, nak, yang dimaksud dengan transparansi informasi itu misal, ini kan kita tadi perusahaannya keripik pisang nih ya bahasanya. Nah, jadi kita mau buat varian baru nih, rasanya asin dengan pakai bumbu ebi, misal nih. Nah, di situ kita harus jelas-jelas mencantumkan di komposisi itu kita memasukkan ebi, misal nih ya. Karena apa? Kadang ada orang yang alergi ebi gitu. Gitu, itu gambarannya. Atau misalnya kalau di produk susu, itu ada tulisannya mengandung apa gitu yang untuk alergen susu gitu loh. Itu yang dimaksud dengan itu yang di apa ya? Contoh dari apa namanya? Transparansi informasi itu tadi loh, Riantin maksudnya. Gimana? Sudah paham? Atau masih belum? Kalau belum Ibu cari contoh lain. Masih belum? Masih, Bu. Udah, Bu. Oh, udah. Jadi ya itu ada hal-hal yang harus kita jabarkan ke konsumen. Misal lagi, kalau Ibu biasanya beli mainan anak-anak, itu ada keterangan gede-gede untuk anak di atas umur 2 tahun. Gitu loh. Atau di produk susu kotak anak Ibu gitu. Ada komposisinya jelas gitu. Terkait makanan tuh harus jelas komposisinya. Terkait kehalalannya juga dan lain sebagainya. Kalau mainan anak-anak terkait SNI-nya harus jelas juga. Kalau udah terstandar SNI kan insya Allah udah aman gitu loh. Gitu loh. Kalau belum terstandar kan ya namanya belum terstandar, jadi nggak tahu tingkat keamanannya seperti apa. Itu yang dimaksud dengan transparansi informasi. Gitu ya, Nak ya, Riantin ya. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya menarik ya, banyak yang nanya ya. Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Coba Ibu mau dengar siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Satu orang. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Natali bisa, Natali? Natali masih di sini tidak? Iya, Bu, masih, Bu. Gimana, Natali bisa nyimpulin tidak? Karena tadi saya agak sedikit telat ya, Bu ya. Oke. Jadi ya cuman sedikit lah, Bu. Oke, boleh. Jadi intinya di antara penjual dan pembeli itu harus sama-sama memberikan informasi yang akurat, yang lengkap supaya tidak terjadi kegagalan pasar juga, Bu. Dan terus di situ antara ini kan tentang manajemen sumber daya manusia ya, Bu ya. Jadi di mana perusahaan itu harus benar-benar dibilang untuk mengevaluasi kinerja dari SDM-nya, Bu, supaya bisa saling berkoordinasi untuk memajukan perusahaan itu. Oke, benar Natali. Ya, beri aplaus dulu dong buat Natali. Oke, ini Ibu mau dengar suaranya si Sunarto. Gimana Sunarto kira-kira kesimpulannya? Ya, Bu, bagaimana, Bu? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari saya, manajemen sumber daya manusia ini penting sekali bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya tersebut. Baik dari aspek organisasi maupun aspek dari aspek yang lain. Ya. Gitu, Bu. Oke, bagus juga nih jawaban dari Sunarto ini. Sekarang Ibu simpulkan ya, Nak ya, bahwa MSDM, manajemen sumber daya manusia, ini sangat penting.
untuk apa? Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan kita. Tujuannya itu bisa tujuan organisasi, tujuan perusahaan, dan lain sebagainya ya tadi ya. Intinya mencapai tujuan bersama ya, dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ini Ibu mau ngasih tugas ya, tugas kelompok ya. PPT-nya terlihat, nah? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, nanti ini kalian Ibu bagi kelompok ya. Nanti Ibu bagi jadi 6 kelompok. Nama-nama kelompok nanti Ibu share. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, tugasnya adalah kalian membuat poster digital, nah. Temanya pengelolaan sumber daya manusia. Jadi kita harus kreatif. Kita bagaimana sih untuk meningkatkan sumber daya manusia atau apapun lah terkait dengan sumber daya manusia tersebut. Medianya bisa mau pakai Corel dan lain sebagainya, ini boleh, terserah. Ibu memberi keleluasaan kalian menggunakan aplikasi apapun nanti. Selanjutnya nanti tugas dikumpulkan pada hari Senin maksimal pukul 1 siang ya nak ya. Ini alamatnya, nanti tolong dikirimkan. Nah, untuk tugas ini ada yang ingin ditanyakan tidak nak? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup. Oke, udah paham ya terkait tugasnya. Nanti dikerjakan berkelompok ya. Iya, Ingat, Bu. pembagian tugas dalam kelompoknya harus jelas. Jangan sampai nanti ada yang cuma numpang nama saja ya. Itu harus dihindari seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu tanya sekali lagi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manajemen ini nak, tentang planning bahasanya, perencanaan SDM. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Itu tolong dipelajari dulu materinya. Dan kita besok perlu ada ini lagi ya, evaluasi lagi ya. Nanti kita tunggu tugas berikutnya. Oke, jadi gini, nanti tugas poster itu harus sudah dikumpulkan sebelum kita pertemuan besok. Jadi kumpul tugas dulu, setelah ngumpul tugas baru kita memulai pertemuan ya. Pertemuan ketiga ya nak ya. Baik, Bu. Oke, ya. Sekian materi Ibu hari ini. Jaga kesehatan anak-anak di masa pandemi ini. Tetap sehat, tetap semangat untuk terus belajar walaupun nggak ketemu Ibu secara langsung ya. Iya, Bu. Ya. Udah setahun ya kuliah online, bosen ya. Ya Ibu juga, tapi mau gimana lagi? Ini yang terbaik buat kita, nak. Kalau kita ketemu belum tentu yang terbaik buat kita, gitu kan? Kita nggak tahu kalau kita bisa ternyata carrier membawa virus kan. Kalau kayak gini kan kita saling menjaga, Ibu menjaga kalian, kalian menjaga Ibu, gitu. Ya nak ya? Ya Bu. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sehat selalu.